Namanya Raka, pemuda berusia 24 tahun, sederhana, bersahaja, dan hidupnya jauh dari kata mewah. Setiap hari ia bangun pagi sebelum matahari terbit, bukan untuk duduk di kantor berate atau kuliah di kampus ternama, tapi untuk mengangkut karung, sayur di pasar, menyapu pelataran toko, dan membersihkan sisa-sisa sampah malam. Kadang kalau beruntung, ada yang menyuruhnya antar barang, dan dia bisa dapat uang tambahan. Tapi jangan salah, Raka bukan malas atau tak berpendidikan. Dulu, ia kuliah di jurusan teknik sipil. Ia bahkan termasuk mahasiswa yang cerdas dan punya banyak cita-cita. Namun, hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di proyek. Tak lama, ibunya jatuh sakit parah. Semua tabungan keluarga habis untuk berobat. Akhirnya, Raka memutuskan berhenti kuliah dan bekerja demi ibunya. Meski begitu, Raka tak pernah mengeluh. Ia masih bisa tersenyum. Ia punya seseorang yang ia percaya akan selalu ada untuknya. Nadia, kekasihnya. Sejak SMA, Nadia adalah gadis cantik dari keluarga berada. Ayahnya pengusaha, ibunya sosialita. Nadia kuliah di jurusan manajemen dan sering tampil modis. Namun bagi Raka, yang paling ia cintai dari Nadia adalah senyum dan dukungannya. Nadia sering bilang, "Aku cinta kamu karena kamu pekerja keras dan punya mimpi, bukan karena harta." Kata-kata itu membuat Raka kuat. Ia percaya, selama mereka saling mencintai dan saling mendukung, apapun bisa dilalui, bahkan kemiskinan sekalipun. Suatu hari, setelah bekerja seharian, Raka duduk di pinggir trotoar dengan kotak kecil di tangannya. Di dalamnya, ada cincin imitasi yang ia beli dari pasar malam. Harganya murah, tapi ia membungkusnya dengan rapi. Ia juga membawa bunga plastik yang meski bukan asli, tetap ia pilih yang paling cantik. Hari itu, ia ingin melamar Nadia. Tidak secara resmi, hanya mengungkapkan niat seriusnya untuk masa depan. Raka sudah menabung cukup untuk menyewa kios kecil. Ia ingin buka usaha sendiri, meski sederhana. Itu adalah langkah besar baginya. Ia ingin berbagi kabar bahagia ini dengan Nadia. Ia menghubungi Nadia, dan mereka janjian bertemu di taman kota sore hari. Saat Nadia datang, Raka berdiri dengan senyum lebar. Tapi dari jauh, ia bisa melihat ekspresi Nadia sudah berbeda. Bukan wajah ceria seperti biasanya, tapi datar, bahkan sedikit kesal. "Maaf ya, nunggu lama?" tanya Raka sambil menyodorkan bunga plastik. Nadia memandang bunga itu dengan sinis. "Ini buat aku?" "Iya, aku tahu bukan bunga mahal, tapi aku pilih yang paling bagus," kata Raka. Berusaha tetap tersenyum, Nadia menarik napas panjang. Ia melihat Raka dari atas ke bawah. Baju yang pudar warnanya, sepatu yang sudah aus, dan wajahnya yang kelelahan. "Kak, kamu gak sadar ya? Kita ini udah beda jauh," ucap Nadia pelan tapi tajam. "Beda? Maksud kamu itu..." "Ya ampun, kamu kayak gelandangan. Lihat diri kamu. Masa aku harus terus-terusan jalan sama cowok yang tiap hari bau keringat, kerja serabutan, dan gak jelas masa depannya? Aku malu, Kak. Teman-temanku pada ngeledek aku di kampus." Raka terdiam. Hatinya mulai perih, tapi ia mencoba menahan diri. "Nah, aku tahu hidupku sekarang susah, tapi aku lagi berusaha. Aku udah mau buka usaha kecil. Aku pengen kamu tahu, aku serius. Aku pengen kita bisa masa depan bareng. Makanya, aku mau kasih ini." Ia membuka kotak kecil, memperlihatkan cincin murah itu. Namun Nadia tertawa mengejek. "Astaga, kamu pikir aku mau pakai cincin murahan kayak gitu? Kamu pikir ini romantis? Ini nyedihin, Kak." Raka menunduk. Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. "Aku sayang kamu, Nat. Tapi kalau kamu gak bisa terima aku sekarang, di masa aku berjuang, lalu kamu cuma mau ada nanti, waktu aku berhasil, apa itu cinta?" Nadia
melipat tangannya. "Dengar ya Raka, aku ini wanita, bukan relawan. Aku butuh pasangan yang bisa bawa aku ke atas, bukan yang malah nyeret aku ke bawah. Kamu gak akan pernah sukses. Kamu terlalu miskin buat jadi siapa-siapa." Setelah itu, Nadia pergi begitu saja, meninggalkan Raka yang berdiri kaku dengan bunga plastik dan cincin imitasi di tangan. Langit mulai gelap, tapi tidak lebih gelap dari perasaan Raka saat itu. Ia duduk sendiri di bangku taman. Hujan ring mulai turun, tapi ia tak peduli. Ia menatap kosong ke depan. Di dadanya, bukan hanya cinta yang hancur, tapi juga harga diri. Namun, di antara semua kehancuran itu, perlahan muncul satu hal yang tak bisa dihancurkan. Tekad dalam hati. Raka berucap pelan, nyaris seperti bisikan. "Baik, aku akan buktikan. Suatu hari kamu akan lihat siapa yang sebenarnya gelandangan dan siapa yang akan jadi sultan." Dan dari hari itu, hidup Raka tak pernah sama lagi. 2 bulan setelah peristiwa pahit di taman itu, Raka menjalani hari-hari Nia dalam kesendirian. Setiap malam, ia teringat ucapan Nadia Katekota yang menusuk hati itu. Tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Tapi semakin sakit ia mengingatnya, semakin besar pula tekad yang tumbuh dalam dirinya. Raka mulai mengubah caranya memandang hidup. Ia sadar, tidak cukup hanya bekerja keras. Ia harus bekerja cerdas. Ia harus belajar, berani keluar dari zona nyaman, dan berani ambil risiko. Sejak itu, sepulang bekerja ia tak lagi tidur cepat. Ia menghabiskan malam-malam Nia dengan membaca buku pinjaman, menonton video edukasi, dan belajar tentang bisnis kasil-kasilan lewat ponsel tuanya. Suatu hari, saat membantu seorang pedagang di pasar membawa karung beras, Raka mendengar si pedagang mengeluh karena kesulitan mengirim barang ke pembeli langganannya di luar kota. "Kalau ada orang jujur dan niat bantuin urus pengiriman, saya senang banget," kata si pedagang. Ucapan itu memantik ide di kepala Raka. Ide sederhana yang akhirnya jadi awal segalanya. Jasa pengiriman barang pasar. Ia mulai dari yang kecil. Ia menawarkan diri kepada beberapa pedagang untuk mengurus pengiriman barang dagangan mereka. Ia pakai motor pinjaman temannya dan mulai menyusun sistem sederhana, mencatat pesanan, alamat, dan waktu pengiriman dengan rapi. Awalnya hanya 1-2 pelanggan, tapi karena Raka terkenal jujur dan tepat waktu, para pedagang mulai percaya padanya. Bahkan mereka mulai mengenalkan Raka ke teman-teman pedagang lain. Dalam waktu 2 bulan, Raka sudah bisa menyewa motor sendiri dan bahkan menggaji satu orang temannya untuk membantu. Malam-malamnya makin sibuk, bukan lagi karena kelelahan fisik, tapi karena ia mulai memikirkan strategi. Ia belajar cara membuat logo, membuat selebaran promosi, dan bahkan membuat akun media sosial untuk bisnis kecilnya. Ia menamakan usahanya Raka Express, kirim cepat, aman, terpercaya. Tapi jalan Raka tidak selalu mulus. Pada bulan keempat, motor sewaannya rusak parah karena kecelakaan. Ia tak punya tabungan cukup untuk memperbaiki, dan pelanggan mulai kehilangan kepercayaan karena pengiriman terganggu. Salah satu pedagang besar bahkan sempat marah dan memutus kerjasama. Raka hampir menyerah. Ia duduk termenung di teras kamar kosnya malam itu. Hujan turun deras, tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Ia takut usahanya gagal sebelum benar-benar tumbuh. Ia teringat lagi kata Nadia yang memanggilnya gelandangan. Dan untuk pertama kalinya, ia hampir percaya bahwa dirinya memang tak akan pernah sukses. Namun keesokan paginya, seseorang datang mengetuk pintu kosnya. Pak Burhan, salah satu pedagang yang dulu sering dibantu Raka secara cuma-cuma. Pak Burhan berkata, "Saya dengar motor kamu rusak. Ini kunci motor saya yang lama.
boleh kamu pakai dulu. Saya tahu kamu orang jujur dan kerja keras. Jangan berhenti, Kak. Banyak orang di sini butuh kamu. Roka menandok. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi di detik itu juga, semangatnya kembali menyala. Ia sadar, selama ia terus berbuat baik dan tidak menyerah, akan selalu ada jalan. Ia memperbaiki sistem kerjanya. Dua orang lagi. Ia mulai mencicil motor bekas miliknya sendiri. Dan setahun sejak jasa pengirimannya dimulai, Raka resmi membuka kantor kecil di ruko sederhana pinggir kota. Dari hanya satu pelanggan, kini puluhan pedagang pasar dari 5 wilayah mempercayakan pengiriman pada Raka Express. Bahkan salah satu investor muda yang tertarik dengan kerja keras dan kejujurannya menawarkan dana untuk memperbesar skala usahanya. Raka tak percaya. Semua ini bisa terjadi hanya dalam waktu setahun lebih sedikit. Tapi semua itu nyata. Namun, meski hidupnya mulai berubah, Raka tetap rendah hati. Ia tetap tinggal di kamar kos sederhana, masih makan di warteg, dan masih menyapa para pedagang satu persatu setiap pagi. Ia tak pernah membalas dendam atau membicarakan masa lalunya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu hari pembuktian itu akan datang. Hari ketika dunia, termasuk orang-orang yang pernah meremehkannya, akan menyadari siapa sebenarnya Raka yang dulu mereka pandang sebelah mata. Pagi itu, langit cerah, matahari bersinar hangat, seolah sedang ikut merayakan keberhasilan Raka yang kini sudah memiliki lebih dari 5 armada motor pengiriman dan 3 mobil pickup yang siap jalan setiap hari. Karyawannya sudah mencapai belasan orang. Ia bukan lagi tukang angkut serabutan, bukan tukang parkir yang tidur di kos kumuh. Sekarang, Raka adalah seorang pengusaha muda yang disegani di kalangan pedagang pasar dan bahkan mulai dikenal di beberapa komunitas UMKM kota. Meski begitu, Raka tak berubah. Ia tetap datang ke pasar subuh-subuh, menyapa pedagang, kadang masih membantu mengangkat karung beras, dan sesekali ikut mengantar barang sendiri. Satu hal yang tidak pernah ia buang adalah kerendahan hati. Ia tahu betul, kalau bukan karena kegigihannya, kejujuran, dan bantuan orang-orang baik seperti Pak Burhan, ia tidak akan ada di posisi ini. Namun, roda hidup memang berputar, dan takdir selalu punya cara yang unik untuk mempertemukan masa lalu dengan masa kini. Suatu sore, Raka menghadiri acara pameran UMKM dan logistik lokal. Ia diundang sebagai salah satu pembicara untuk membagikan kisah inspiratifnya. Ia mengenakan kemeja putih rapi, celana bahan, dan sepatu pantofel sederhana. Tidak ada emas mencolok, tidak ada mobil mewah, tapi auranya berbeda. Matanya tajam penuh percaya diri, dan sikapnya tenang namun berwibawa. Setelah acara selesai, banyak orang menghampirinya. Beberapa mengajak foto, beberapa bertanya soal tips bisnis, dan sebagian menawarkan kerjasama. Saat sedang berbincang santai dengan salah satu rekan bisnis barunya, Raka melihat sosok yang sangat ia kenal, Nadia. Ia berdiri di dekat booth kosmetik, tampak sedikit gugup dan tidak seperti dulu. Nadia tidak lagi terlihat anggun seperti saat mereka terakhir bertemu. Wajahnya sedikit kusut, dandanan seadanya, dan pakaian yang ia kenakan bukan dari butik mahal, tapi dari toko biasa. Raka terdiam. Hatinya tidak berdebar, tidak juga sakit. Ia hanya merasa datar, seperti menonton film yang sudah tahu jalan ceritanya. Tiba-tiba, mata Nadia menangkap Raka. Ia terkejut, sangat terkejut. Nadia sempat ragu, tapi akhirnya ia memberanikan diri mendekat. Langkahnya pelan, seperti seseorang yang membawa beban berat dalam hatinya. Raka, Nadia menyapa dengan suara ragu. Raka menoleh dan tersenyum sopan. Iya Nadia, apa kabar?
Wajah Nadia seolah tertampar oleh kenyataan. Suara Raka begitu tenang, tidak marah, tidak penuh dendam. Tapi justru itulah yang membuat Nadia semakin malu. Aku gak nyangka kamu ada di sini. Aku juga gak nyangka kamu akan datang ke acara seperti ini, jawab Raka masih dengan senyum tenangnya. Nadia menunduk. Aku sekarang bantu-bantu usaha tantenya temanku, jualan produk kecantikan. Dulu aku pikir aku akan kerja di perusahaan besar. Tapi ya, hidup kadang gak seperti yang kita rencanakan. Raka mengangguk. Aku paham, aku juga dulu gak nyangka bisa sampai di titik ini. Nadia mencoba tersenyum, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Kak, aku minta maaf. Dulu aku egois, aku bodoh, aku malu dengan kamu. Padahal sekarang, aku bahkan lebih rendah dari kamu. Raka menatap Nadia dalam-dalam, tapi bukan dengan benci, melainkan dengan rasa lega karena hatinya ternyata sudah benar-benar sembuh. Dulu, aku memang gak punya apa-apa, Nad. Tapi justru karena itu, aku belajar jadi lebih kuat. Dan sekarang, aku berterima kasih. Nadia terkejut. Berterima kasih? Iya, kalau kamu gak ninggalin aku waktu itu, mungkin aku gak akan pernah semarah itu pada hidup. Gak akan punya motivasi sebesar itu. Kamu menghancurkan aku. Tapi justru dari kehancuran itu, aku bangun lagi, jadi lebih kuat dari sebelumnya. Nadia mulai menangis. Air matanya jatuh, bukan karena sedih semata, tapi karena malu. Malu pada dirinya sendiri, yang dulu terlalu angkuh, terlalu menilai orang dari apa yang mereka pakai dan miliki. Raka, aku tahu aku gak pantas minta apa-apa. Tapi kalau aku boleh jujur, aku kangen. Raka tersenyum tipis. Aku juga pernah kangen. Tapi sekarang, aku sudah berdamai dengan masa lalu. Kamu bagian dari perjalanan aku, tapi bukan tujuan akhirnya. Seketika, Nadia terdiam. Ia sadar, Raka bukan lagi pria yang dulu ia rendahkan. Bukan lagi pemuda berkeringat dengan baju lusuh. Raka sekarang adalah pria sejati, matang, tegas, dan sudah tahu arah hidupnya. Mereka berpisah hari itu dengan cara yang tak pernah Nadia bayangkan. Bukan dengan pelukan atau tangisan cinta lama bersemi kembali, tapi dengan pengakuan bahwa mereka sudah berjalan di jalannya masing-masing. Dan saat Raka melangkah keluar dari gedung pameran, langit sore memantulkan cahaya emas ke tubuhnya. Ia mengambil ponsel dari saku dan tersenyum kecil melihat notifikasi transfer dari investor asing yang baru saja masuk. Kerjasama internasional pertamanya telah resmi dimulai. Langkahnya mantap, kepalanya tegak, dan di dalam hati ia berbisik, dulu aku dihina karena dianggap gelandangan. Sekarang aku berdiri sebagai sultan dengan keringatku sendiri. 2 tahun sudah berlalu sejak hari di mana Raka dihina dan ditinggalkan oleh Nadia. Dunia seakan berputar sangat cepat. Pria yang dulu dianggap gelandangan, kini menjelma menjadi pengusaha muda sukses yang dikenal luas di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Raka Express kini tak lagi sekadar jasa antar barang pasar. Perusahaan itu telah menjelma menjadi jaringan logistik profesional yang menghubungkan UMKM lokal dengan konsumen dari berbagai daerah. Bahkan sudah mulai merambah ke pengiriman skala nasional dan internasional lewat kerjasama dengan perusahaan luar negeri. Dalam setahun terakhir, omset perusahaannya meningkat tajam. Ia bahkan membuka 3 cabang besar di kota lain dan mulai menyusun rencana membangun gudang distribusi modern. Ia pun diundang ke berbagai seminar dan talk show inspiratif. Banyak orang ingin tahu bagaimana seorang tukang angkut pasar bisa menjadi sultan muda hanya dalam waktu singkat. Tapi seperti hidup yang selalu berjalan dengan 2 sisi, semakin tinggi seseorang naik, semakin kencang angin yang menerpa. Suatu hari, Raka sedang duduk di ruang kerjanya yang kini berada di lantai 2 kantor pusat Raka Express. Ruangan itu tidak mewah,
tapi rapi dan penuh dengan energi positif. Ada banyak foto kenangan di dinding, mulai dari saat ia pertama kali mengantar barang pakai motor pinjaman, hingga foto saat ia menerima penghargaan sebagai pelaku usaha muda terbaik dari Kementerian Koperasi. Namun hari itu, ia mendapat kabar buruk. Salah satu cabang barunya mengalami kebangkrutan, bukan karena kurang pelanggan, tapi karena ada manajer cabang yang melakukan penipuan internal. Uang operasional ditilep, pengiriman dibohongi, dan kepercayaan pelanggan hancur dalam. Raka benar-benar terpukul. Rapat darurat digelar. Ia duduk bersama tim kepercayaannya. Wajah-wajah cemas memenuhi ruangan. Saya bertanggung jawab. Ini bukan cuma soal bisnis, ini soal kepercayaan, kata Raka tegas. Beberapa rekan menyarankan untuk menutup cabang itu agar kerugian tidak meluas, tapi Raka menolak. Kalau kita menyerah sekarang, kita akan kehilangan lebih dari uang. Kita akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Saya mulai bisnis ini karena saya tahu rasanya jadi orang kecil yang tak dipercaya. Kita harus bangun lagi dari bawah kalau perlu. Keputusan itu berat. Raka harus menyuntik dana besar dari keuntungannya di pusat, bahkan menunda beberapa proyek ekspansi. Tapi ia tetap berdiri di depan timnya dengan keyakinan penuh. Ia bahkan turun langsung ke lapangan, ke kota tempat cabang itu bermasalah, untuk bertemu dengan para pelanggan yang kecewa dan meminta maaf secara pribadi. Beberapa pelanggan terharu. Kami belum pernah lihat bos perusahaan minta maaf langsung ke pedagang kecil seperti kami, ujar seorang ibu penjual sembako. Raka tersenyum. Karena saya dulu juga pedagang kecil, Bu. Saya tahu rasanya dikhianati dan dirugikan. Saya tidak akan biarkan itu terjadi di bawah nama saya. Butuh waktu 3 bulan untuk mengembalikan nama baik cabang tersebut. Tapi Aikonia dengan transparansi, kerja keras, dan ketulusan, Raka berhasil membalikkan keadaan. Bahkan pelanggan yang dulu kecewa kini menjadi pelanggan setia. Di tengah perjuangan itu, datang kabar mengejutkan dari ibunya. Kak, kamu masih ingat Pak Burhan? Tanya sang ibu melalui telepon. Tentu, Bu. Beliau yang bantu Raka waktu motor rusak dulu. Kenapa? Beliau sakit keras, Kak. Kanker hati stadium akhir. Beliau dirawat di rumah sakit daerah. Keluarganya kesulitan biaya. Tanpa pikir panjang, Raka langsung berangkat ke rumah sakit tempat Pak Burhan dirawat. Begitu melihat sosok pria tua yang dulu memberinya harapan, saat hampir menyerah, Raka tak bisa menahan air matanya. Pak Burhan, saya Raka. Pak Burhan membuka mata perlahan. Wajahnya pucat, tapi senyum kecil masih tersisa. Kamu jadi orang hebat sekarang ya, bisiknya. Semua karena bantuan Bapak waktu itu. Saya nggak akan pernah lupa. Raka kemudian berbicara dengan dokter. Dan tanpa ragu, ia menanggung seluruh biaya perawatan Pak Burhan. Bahkan menyediakan perawat pribadi untuknya. Ia tahu, uang bisa dicari. Tapi kebaikan hati seseorang tak bisa dibayar. Tak lama setelah itu, datang tawaran dari salah satu perusahaan ekspedisi terbesar di Asia Tenggara. Mereka ingin mengakuisisi sebagian saham Raka Express dengan nilai miliaran rupiah dan menjadikan Raka sebagai mitra utama di Indonesia. Banyak yang menyarankan agar ia menerima tawaran itu. Nilainya luar biasa besar dan bisa membuat hidupnya benar-benar mewah. Tapi Raka tidak buru-buru. Ia duduk sendiri malam itu di kamar kos lamanya, yang kini sudah kosong, tapi tetap ia pertahankan sebagai kenangan. Ia menatap dinding yang dulu penuh coretan mimpi dan berkata pada dirinya sendiri, kalau aku jual semuanya hanya untuk jadi kaya raya, apa bedanya aku dengan orang-orang yang dulu mengukur harga diri dari uang? Ia akhirnya menerima kerjasama, tapi tidak melepas kendali penuh. Ia ingin usahanya tetap berdiri atas prinsip jujur,
melayani dengan hati, dan tetap berpihak pada rakyat kecil. Bab ini berakhir dengan Raka yang duduk di balkon rumah barunya. Bukan istana mewah, tapi rumah nyaman 2 lantai, dengan halaman luas dan ruang kerja impian. Ia ditemani ibunya yang kini sehat kembali. Di tangannya ada dokumen kerjasama internasional yang akan ia tanda tangani besok. Namun sebelum tidur, ia kembali membuka kotak tua berisi bunga plastik dan cincin imitasi. Ia tersenyum kecil. Benda-benda itu kini tak menyakitkan lagi, melainkan pengingat bahwa dari luka terbesarnya, ia menemukan jalan menuju hidup terbaiknya. Hari itu, kota sedang ramai oleh acara tahunan bertajuk Temu Alumni SMA Nusantara Angkatan 2015. Acara besar ini diselenggarakan di salah satu ballroom hotel bintang 5 yang megah. Semua mantan siswa hadir dengan gaya masing-masing. Ada yang datang dengan pasangan, ada yang memamerkan mobil mewah, ada pula yang tampil dengan gaya hidup glamor dari hasil kerja kantoran atau bisnis online. Namun, dari sekian banyak nama yang tercantum dalam daftar tamu, satu nama menjadi buah bibir sejak pagi. Raka Saputra. Dulu, ia bukan siapa-siapa. Merit biasa, sederhana, bahkan sering diremehkan karena hidupnya susah. Tapi kini, dalam 2 tahun terakhir, namanya mencuat sebagai pengusaha muda sukses yang menginspirasi. Banyak artikel menulis tentang perjalanan hidupnya. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai Cinderella versi pria dari kalangan bawah. Maka tak heran, hampir semua orang ingin melihat sosok Raka secara langsung. Sementara itu, di Tempot Lane, Raka sedang duduk di dalam mobil sederhana yang membawanya ke hotel. Ia tidak datang dengan rombongan, tidak juga membawa sopir pribadi. Ia tetap seperti dulu, rendah hati dan santai. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai Raka yang dulu sering diejek dan dipandang rendah, melainkan sebagai Raka yang bangkit dari luka dan jadi legenda hidup. Sesampainya di ballroom, semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa orang yang dulu bahkan tidak mau menyapanya, kini mendekat dengan senyum lebar, menepuk bahunya, bahkan mengajaknya selfie. Bro, gila ya, kamu sekarang keren banget. Raka, kamu inget aku nggak? Kita dulu sering nongkrong bareng, kan? Wah, aku sih udah ngikutin kamu dari awal banget loh. Salut banget. Raka membalas semuanya dengan senyum sopan, tapi hatinya tahu persis. Dulu tak satu pun dari mereka yang benar-benar peduli saat ia terpuruk. Bahkan, beberapa dari mereka pernah ikut menertawakan bajunya yang lusuh saat reuni pertama kali. Namun, ia tak datang untuk balas dendam. Ia hanya ingin berdamai dengan masa lalu, dan seperti takdir yang sudah diatur dengan sangat rapi. Di tengah keramaian, muncullah sosok yang membuat waktu seperti berhenti sejenak. Nadia datang dengan gaun merah marun sederhana, tak semewah penampilannya dulu. Wajahnya cantik, tapi tidak sebercahaya seperti masa sekolah. Saat matanya bertemu dengan mata Raka, tubuhnya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena campuran malu, rindu, dan rasa bersalah yang belum pernah benar-benar hilang. Raka hanya menunduk pelan dan tersenyum sopan. Nadia mendekat. Suaranya pelan. Saat menyapa, "Hai." "Hai," jawab Raka singkat. "Hidup kamu luar biasa ya sekarang," kata Nadia dengan tatapan kagum. Raka tertawa, kecil, masih belajar, masih jauh dari kata luar biasa. Nadia menunduk. Ia ingin bicara lebih banyak, tapi sebelum sempat berkata apapun, dari arah kanan seorang perempuan muda menghampiri Raka dengan senyum cerah. "Mas Raka, maaf ganggu, tapi kamu ditunggu panitia buat naik ke panggung sebentar. Ada sesi berbagi cerita sukses alumni," ucap wanita itu yang ternyata adalah panitia acara. Raka mengangguk
dan pamit sopan pada Nadia. Saat Raka melangkah naik ke panggung, semua hadirin bertepuk tangan, lampu sorot menyinari wajahnya, dan pembawa acara memperkenalkannya sebagai alumni yang dulunya dianggap biasa-biasa saja, tapi kini jadi inspirasi luar biasa. Raka berdiri di depan mikrofon. Ia menatap wajah-wajah lama di hadapannya. Beberapa tersenyum tulus, beberapa canggung, dan tak sedikit yang terdiam penuh rasa bersalah. Ia menarik napas, lalu berkata, "Saya berdiri di sini, bukan karena saya lebih hebat dari kalian, tapi karena saya punya luka yang tidak saya biarkan jadi alasan untuk menyerah. Dulu saya sempat dianggap rendah, bahkan pernah dicintai, lalu ditinggalkan karena dianggap tak punya masa depan. Tapi justru dari titik itu, saya belajar. Saya belajar bahwa hidup tidak butuh validasi dari orang lain untuk sukses. Ruangan sunyi, semua terdiam. Saya bukan ingin mengungkit masa lalu, tapi saya ingin berbagi satu pelajaran. Jangan pernah mengukur seseorang dari masa susahnya, karena siapa tahu justru dari kesusahan itulah mereka menemukan kekuatan yang tidak pernah kita bayangkan." Tepuk tangan bergema, beberapa alumni bahkan berdiri. Di antara semua, Nadia hanya bisa duduk terdiam, menahan air mata, bukan hanya karena merasa bersalah, tapi karena ia menyadari telah kehilangan seseorang yang tak tergantikan. Pria sederhana yang dulu ia remehkan, kini menjadi panutan banyak orang. Usai acara, banyak orang kembali menghampiri Raka. Tapi yang membuat hatinya hangat adalah ketika seorang guru tua datang dan memeluknya. "Kamu banggain sekolah ini, Kay. Saya tahu kamu dulu bukan siswa paling pintar, tapi kamu punya hati paling kuat." Raka menunduk haru. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha tak menyerah." Malam itu, ketika semua sudah pulang, Raka kembali duduk di dalam mobilnya. Ia tidak berpesta, tidak merayakan. Ia hanya memandangi langit kota dari jendela mobil. Dalam hatinya, ia tersenyum, bukan karena berhasil membuktikan pada orang lain, tapi karena akhirnya ia bisa membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu dan ia pantas untuk bahagia. 2,5 tahun telah berlalu sejak Raka ditinggalkan oleh Nadia di taman kota, tempat di mana ia pernah dianggap tak layak hanya karena memakai baju lusuh dan membawa cincin murahan. Kini, ia tak lagi berjalan di antara beceknya pasar atau tidur di kamar kos sempit yang pengap. Raka telah memiliki rumah sendiri, kantor pusat, tim kerja profesional, dan nama besar di dunia logistik dan UMKM nasional. Tapi jauh lebih dari semua pencapaian itu, Raka telah menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, harga diri, dan ketenangan hati. Pada suatu malam yang tenang, Raka duduk sendirian di taman belakang rumahnya. Langit cerah, angin sejuk bertiup pelan, dan suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Di pangkuannya, ada secangkir kopi hangat. Ia bukan sedang merayakan kesuksesan, bukan pula sedang memikirkan target bisnis berikutnya. Malam itu, ia sedang menimbang satu hal penting, tujuan hidup berikutnya. Ia bertanya dalam hati, setelah semua yang aku capai, apa yang sebenarnya aku cari? Apakah harta, nama besar, atau sesuatu yang lebih dalam? Beberapa minggu setelah acara reuni alumni, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun ada satu perubahan kecil yang dayam-dayam mengusik hati Raka. Nadia. Bukan karena ia masih mencintainya, tapi karena sejak malam reuni itu, Nadia mulai sering mengirim pesan, menanyakan kabar, memuji postingan bisnis Raka, bahkan sesekali curhat tentang hidupnya yang tak semulus yang ia bayangkan dulu. Raka tidak membalas semua pesan itu dengan dingin, tapi juga tidak memberi harapan. Ia bersikap baik, tapi menjaga jarak. Ia tahu rasa sakit dari masa lalu telah sembuh, tapi bukan untuk dibuka kembali. Suatu hari, dalam sebuah forum wirausaha muda,
Raka dipertemukan dengan seseorang yang akan mengubah pandangannya tentang cinta dan hidup. Namanya Dira, perempuan sederhana, berhijab, pintar, dan punya hati yang besar. Ia bukan wanita glamor, tidak tampil mencolok, tapi tutur katanya tenang dan meneduhkan. Dira adalah pendiri komunitas yang membantu UMKM, perempuan bangkit dari kemiskinan, Roka Turkesen. Bukan karena penampilan Dira, tapi karena kesamaan visi dan nilai hidup mereka. Dira percaya bahwa kekayaan bukan soal angka di rekening, tapi tentang seberapa banyak kita bisa menolong orang lain bangkit. Mereka mulai sering bertemu, berdiskusi, dan bekerja sama dalam beberapa proyek sosial. Perlahan-lahan, kedekatan tumbuh secara alami. Bukan karena ambisi, bukan karena status, tapi karena ketulusan dan kesamaan mimpi. Suatu malam, di sebuah kegiatan sosial di desa terpencil, Dira bertanya pada Raka, "Kamu tahu nggak, kenapa aku tertarik bekerja bareng kamu?" Raka tersenyum. "Kenapa? Karena kamu nggak sibuk pamer keberhasilanmu. Kamu sibuk mengangkat orang lain." Roka menandok, tersenyum kecil. "Karena aku tahu rasanya diinjak waktu sedang jatuh, dan aku nggak mau orang lain merasakan yang sama." Beberapa bulan kemudian, Raka akhirnya membuat keputusan besar. Bukan ekspansi bisnis, bukan pembelian properti, tapi keputusan untuk melamar. Dira secara sederhana, di depan para anak-anak binaan mereka di desa. Ia tidak pakai cincin berlian mahal. Ia hanya menyodorkan sebuah buku catatan bergaris yang di dalamnya tertulis, "Maukah kamu jadi teman sejatiku dalam membangun masa depan yang penuh makna?" Dira menangis pelan dan mengangguk. Anak-anak bersorak dan beberapa relawan tersenyum. Haru. Hari itu, Raka tahu inilah kekayaan sejati. 3 bulan setelah pernikahan mereka yang sederhana namun penuh berkah, Raka mendirikan sebuah lembaga pelatihan gratis untuk anak-anak muda putus sekolah. Ia memberi nama lembaga itu Ruang Gelandang, terinspirasi dari masa lalunya yang pernah disebut gelandangan. Tapi justru dari titik itu, ia menemukan kekuatannya di depan ratusan anak muda. Ia berdiri dan berkata, "Kalian boleh dihina, direndahkan, dianggap tak berguna, tapi jangan biarkan hinaan itu masuk ke dalam hati. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan, bukan pada mereka, tapi pada diri sendiri, bahwa kalian layak sukses, bahwa kalian berharga. Aku pernah disebut gelandangan, tapi hari ini aku berdiri di sini bukan untuk pamer kekayaan, tapi untuk membagikan satu pesan penting. Yang benar-benar kaya adalah mereka yang tetap baik saat disakiti, tetap jujur saat tergoda, dan tetap bersyukur meski tak dimengerti." Semua yang hadir berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang di barisan depan. Dira tersenyum bangga, dan di sampingnya Ibu Raka meneteskan air mata bahagia. Dan disitulah kisah ini berakhir. Bukan di istana emas, bukan di atas panggung pujian, tapi di hati banyak orang yang pernah merasakan luka, lalu menemukan harapan dari kisah seorang Raka, pemuda sederhana yang pernah dihina, tapi membuktikan bahwa yang rendah hari ini bisa jadi tinggi esok hari, asal tak berhenti melangkah.